Hey bros, gua Daru dari channel Kamar Gelap Official. Balik lagi nih di cerita misteri. Udah cukup lumayan lama gua nggak buat cerita misteri, sekitar sebulan yang lalu lah. Oke, jadi di sini gua kedatangan temen gua. Jadi kita kenalan dulu. Oke, gua Ardi. Di sini gua mau cerita tentang pengalaman misteri gua pada Oke. saat gua bekerja, Ya. dan gua emang udah sempet kontak si Daru 2 hari yang lalu Iya, karena gua mau benar. coba cerita gitu loh pengalaman misteri gua nih. Kok bisa gitu loh. Ya. Jadi buat kalian agar lebih enjoy, gue juga penasaran nih, ya kan, sama ceritanya Ardi. Mungkin kalian juga. Jadi jangan lupa nyemil dan pakai headset. Satu lagi, di like, di komen, di share, dan subscribe channel ini. Stay terus, nggak usah berlama-lama. Let's go. Ya, jadi gua pada saat itu ya posisinya emang lagi cari kerjaan. Oke. Dan kebetulan juga temen gua ada nih dari saudaranya gitu kan kerjaan. Oke lah, gue langsung ke tempatnya dan ya alhamdulillah gue keterima. Oke, itu di tahun berapa tuh? Tahun 2019. 2019 ya, berarti belum lama banget ya. Iya, belum lama banget ya. Nah, terus. Oke, ya pas gue datang ke tempat kerjanya, dari gue lihat bangunannya, orang-orangnya ya semua ya terlihat baik-baik aja awalnya ya. Normal lah ya. Normal gitu. Nah pas gue ya istilahnya coba ngeliat satu persatu, ya oke lah, semua bangunan tuh kayaknya wah kayak gini tempatnya keren juga gitu. Nah Elit lah ya, iya, kelihatannya ya. di situ juga masih ya namanya bangunan baru sih ya, dan kulit juga masih ada, beberapa bangunan juga masih ada yang belum diselesain gitu kan, Masih dari kerenov kali ya mungkin. iya dari penyekatan apa segala macem. Dan sempat gua deket juga sama kulinya, ya kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah ada satu orang sempet nih ngobrol sama gua, dan di situ gua juga ya tadi sih ya udahlah ya kayak ngobrol-ngobrol gimana lah gitu. Nah akhirnya sempet dia ngasih tahu satu hal ke gua bahwa tempatnya itu ya kayak agak sedikit aneh gitu loh, karena gua masih baru ya. Anehnya di mana nih, gue juga penasaran gitu kan. Nah pas dia coba cerita ke gue kalau misalnya tempatnya itu emang sempet ada sedikit gangguan gitu loh ya, karena diperhatiin lagi ternyata di depan persis itu ada rumah kosong ternyata gitu loh. gitu. Selama gua bekerja di sana, gue juga baru nyadar. Baru ngeh lah. Iya, ada bangunan kosong juga di situ. Entah dari kapan, dan ya udah selang maghrib. Nah Itu yang di depan tempat kerja lo itu kan ada tempat kosong tuh di depannya. iya, Nah itu bangunannya emang udah lama ditinggalin kah dari segi bangunannya? dari situ gue bener-bener nggak tahu Belum tahu apa-apa. banget ya. Gue juga ngeliatnya, wah kayaknya udah lama banget gitu kan, ini bangunan apa sebelumnya, mungkin karena emang ya sebelumnya entah ada kejadian apa akhirnya ditinggalin gitu, jadi terbengkalai gitu. Oh. Nah waktu pas dia datang lagi cerita sama gua, ya agak aneh aja gitu loh. Tiba-tiba dia ngomong sama gua kalau misalnya nanti kalau misalnya habis maghrib lu jangan kaget ya kalau misalnya nanti ada sesuatu gitu kan. Ya gua tanya dong, nih anehnya gimana dulu gitu kan. Ini yang ngasih tau lo ini infonya temen lo sendiri kah atau si pekerja di situ? Pekerja sana. Pekerja sana. Pekerja sana. Oke, sebelum lanjut nih, gue pengen tahu pegawai yang lo bekerja di situ ada berapa ya orang? Semuanya sih ada 7 orang. 7 orang lah. 7 ya. orang. Oke, lumayan banyak lah. Ya. Iya. Oke, lanjut. Ya pas dia sempat ngasih tahu gua di situ ada apa, dan dia ya sedikit cerita lah sama gua kalau misalnya dia sempat datengin ustadz buat apa sih istilahnya, ngajiin itu tempat lah biar nggak ada apa-apa lagi gitu kan. Tapi tetap ya namanya ya kayak semacam interaksi atau apalah gitu, kayak apa sih, ngelihatnya juga
masa iya sih ada gitu loh hal-hal begituan gitu yang tadinya gue nggak percaya gitu kan. Oh, karena emang lu situ nggak terlalu percaya lah ya. Iya, soalnya ya karena gue juga pikir ya gue mau kerja gitu loh, maksudnya ya nggak perlu ada hal-hal yang kayak gini lah gitu kan. Betul. Yang lurus-lurus aja lah ya. Iya. Emang lama kelamaan sih ya nggak nyaman juga sih, yang dari nggak percaya kan kayak kita sempat diganggu sesuatu gitu loh, dan itu nggak enaknya satu persatu yang ngerasain. Dan teman gue satu persatu cerita sama gue, gue ngeliat kayak sosok kucing tapi gede banget warna hitam gitu kan. Oke. Gua- Aman kali itu mungkin ya. Iya, gue nanya sama dia, masa iya sih lu ngeliat kayak gitu gitu kan. Udah gitu kan ya gue kayaknya nggak ngeliat apa-apa sejauh ini gitu kan. Dan Selama lu kerja di situ. iya, dan nggak berapa lama teman gue yang satu lagi ini cerita sama gue ngeliat ada orang kayaknya lari cepet banget gitu, tapi gue nggak tahu arahnya dari mana, dan itu semuanya kelihatannya warna hitam. Oh gitu. Oke. Dan lagi-lagi gue nggak bisa percaya karena gue nggak ngeliat itu sendiri gitu. Karena lu belum apa ya, kayak di mata kepala lu belum membuktikan itu. Iya, belum membuktikan bahwa hal-hal yang begitu tuh ada gitu loh. Makanya ya semenjak dari cerita dari teman gue udah mulai ngerasain, akhirnya gue ya mulai memberanikan diri. Dari yang cerita si ya pekerja sana waktu itu bilang kalau misalnya maghrib itu nanti kayak ada sesuatu atau apa, itu bener. Gue pas abis maghrib itu gue mastiin sendiri. Tunggu dulu deh. Itu lo kerja udah berapa hari di situ? Ya, Minggu kah? 2 minggu? Ya, Pas udah. lo mulai mengalami yang aneh-aneh di situ. setelah sebulan yang lalu, sebulan lah. Sebulan di lo pas dari ngelamar kerja itu. Iya, Oke. makanya pas ya dari awal gue ngerasa semuanya kayaknya nggak terjadi apa-apa gitu, nggak ada yang aneh-aneh lah gitu. Ya dari temen gue cerita, dari pekerja sana juga cerita sama gue kalau misalnya nanti ada hal ini ada hal itu, ya gue jujur aja nggak percaya sih. Akhirnya gue coba pastiin sebenarnya ada apa sih gitu loh. Ya gue keliling-keliling ke setiap sudut, ya nggak ada yang aneh sih ya, meskipun ya iseng gitu loh karena gue sendiri yang meriksa gitu loh. Emang ya gimana ya, percaya nggak percaya sih emang, tapi karena waktu itu emang gue sempat ngerasa kayak ada sesuatu yang aneh gitu kan. Kok kayak ada semacam suara gitu loh, suaranya itu kayak suara besi diseret-seret gitu loh, kayak seret gitu. Itu di tempat kerja lo atau di seberang Di tempat kerja gue Oh, justru. masih di tempat kerja lo. Nah, Oke. dan waktu itu hari Kamis tuh gue inget banget, pas kosan lagi mati lampu jam 12. Itu gue sempat keluar dan gue emang sengaja nyalain alarm sana biar penghuninya pada tahu kalau misalnya lagi mati lampu sekarang. Jadi mau nggak mau gue jagalah tuh di luar, takutnya nanti ada ya penghuni yang pulang kemalaman gitu kan. Dan pas mereka udah masuk dan ya kelihatannya sih udah pada tidur semua, soalnya kan udah jam 1 lewat gitu kan. Nah tiba-tiba pintu yang di kosannya itu yang arah masuk itu tiba-tiba kebuka sendiri. Wah anjir. Itu posisinya waktu gue masih sendiri. Temen gue kan ya istilahnya udah bagi-bagi shift lah gitu istilahnya. Oke. Dan itu gue tadinya ya kira gue sih ya itu ada orang lagi keluar atau siapa Cek gitu. malam lah itu lo lagi kedapatan gitu ya. Iya. Wow. Gue periksa lah tuh tempat satu persatu, dari kamar mandi, dari kamar. Kok sepi ya, gue kirain ada orang gitu kan. Dan ternyata pas gue cek, apa iya bener kali ya kata orang waktu itu ya, temen gue juga ngerasain. Waduh, kacau. Gila sih asli. Gua bayangin aja udah kayak wah, ngerasain banget di situ, kayak hawanya kayaknya beda juga sih ya. Iya. Padahal gue nggak percaya loh tadinya, nggak percaya gue sumpah. Rata-rata sih memang kalau yang nggak percaya itu ada sesuatu sih yang nanti bakal dibuktikan gitu sih sebenarnya. Iya. Makanya ya setelah mereka cerita sama gue, Itu baru suara aja tuh lo. baru suara. Tapi waktu pas ya tadi mati lampu itu tadi, itu pintu masalah kebuka sendiri dan gue nggak tahu siapa yang buka. Kira gue penghuni karena emang ya lagi
apa sih ya, tidur tahu-tahu kebangun terus nyari ya penjaganya gitu mana gitu kan. Dan ternyata ya pas gue masuk ke dalam itu ya nggak ada siapa-siapa. Emang posisinya tuh ya kamar kekunci, tidur semua gitu. Ya semenjak hari itu gue ya emang ada benernya sih kata mereka gitu loh ya. Lu di situ baru diganggunya sekali atau sering gitu? Semenjak dari lo tahu ya ada suara besi diseret, ada yang lain-lain. Dari semenjak gua jaga itu, selain pintu kebuka sendiri, itu gua sempet waktu itu lagi naruh baju punya kita kan, mau di cuci lah ke laundry gitu kan. Itu tiba-tiba kayak ada sesuatu yang lewat. Emang sih posisinya itu lagi lagi mati lampunya, ya nggak perlu dinyalain banget kan soalnya dari luar terang lah gitu, jadi masih kelihatan gitu kan. Nah tiba-tiba kayak ada sosok yang dia tuh mondar-mandir lewat gitu loh. Kirain gua kan ya ibu yang kerja di sana gitu loh, ya mungkin dia gitu kan. Nah pas gua cek lagi, kok kayaknya gua ngerasa ada yang aneh gitu, masa iya sih mondar-mandir terus ngapain sih gitu loh. Gua cek lah tuh pas gua pasti keganggu banget deh, parno banget pasti. Iya, asli kacau emang. Tapi yang digangguin pegawai aja atau si penginap yang nyewa di situ juga digangguin? Itu dari semenjak gua diganggu itu, tadinya sih gua ngira itu cuma karyawannya karyawannya aja yang diganggu gitu kan. Soalnya dari teman gue satu persatu cerita sama gue, dan gue tadinya nggak percaya gitu loh. Dan pada suatu hari ada satu penghuni waktu itu cerita sama gue, entah dia indigo atau apa, dia sih katanya dengar suara bayi nangis. Bayi nangis tuh dia dengar, gue nggak tahu gimana ceritanya. Oke. Tapi kan kata lu di tempat kerja lu di depannya ada bangunan kosong. Iya, yang betul. terbengkalai sudah cukup lama nih. Nah itu lo apakah dari arah depan itu mengganggu juga, lari ke tempat kerja lo? Oke, dari semenjak gua merasa ada kehadiran itu, setelah gue pikir-pikir lagi, iya ya, waktu pas gua pertama kerja itu kan gua udah langsung ditunjukin kalau depannya itu ada rumah kosong. Nah rumah kosongnya ini mungkin cuma rumah terbengkalai gitu kan, nggak ada apa-apa gitu kan. Ya mungkin kayak semacam interaksi sih ya, karena emang berdekatan banget gitu loh, cuma seberang masalahnya gitu loh. Ya mungkin dari situ sih sumbernya gue. Tapi lo pernah ngetes untuk masuk ke rumah kosong itu? Awalnya gue takut karena gue ngerasa gue tuh cuma ya pengen kerja gitu loh. Gue nggak mau ada masalah yang nggak menyenangkan lah gitu. Ya kayak apa sih ya, lebih tepatnya hal yang gak diinginkan gitu. Benar. Ya setelah gue coba pikir-pikir, kalau misalnya ini emang ada hubungannya, perlu nggak sih gue buat cari tahu gitu loh, ada apa gitu loh di rumah kosong itulah. Iya, gue coba ajak teman-teman gue yang ngerasa nih, tapi mereka justru nggak mau. Soalnya mereka juga tahu dari awal aja gue udah diganggu, masa ya gue nyamper ke akar-akarnya gitu loh. Oke lah, kalau misalnya emang lu pada nggak bisa ya, pikir gue ya mungkin gue coba sendiri aja kali ya. Kalau misalnya emang ya ada sesuatu yang bisa ya memperlihatkan sosoknya kayak gimana ya, meskipun ya jujur aja takut gitu loh. Asli, emang kalau ngeliat secara langsung kita juga kadang-kadang nggak bisa berkutik sih. Dan apa ya, sempet ya udah lumayan lama juga lah kerja di sana. Akhirnya gue coba, Ada setahun 2 tahun lebih. Dan itu gue coba tanya sama warga-warga sana yang mungkin tahu lah gitu kenapa ini ya seluk beluknya itu. Iya. Kenapa bisa ditinggalin ya. Iya. Ada kejadian apa itu yang mengerikan di situ? Awalnya mereka semua tutup mulut, nggak ada yang mau cerita. Oke. Ya gue pada saat itu juga yakin dong, masa iya sih nggak ada apa-apa, pasti ada sesuatu. Dan mereka mungkin pada saat itu ya
ya nggak bisa cerita ke sembarang orang ya karena lu pendatang lah di situ kan jatuhnya. Iya. Ya kan? Akhirnya ya sempet ya gua ya apa sih istilahnya nanya sekali dua kali ya oke lah, mungkin mereka ya istilahnya ngapain sih lo nanya-nanya gitu. Kepo lah lu ngapain sih gitu kan. Iya, Ya gitu kan? lu nggak perlu tahu lah gitu ya, karena emang udah tahu nyermin gitu ya udah anggap aja ya mereka nggak ada gitu. Tapi kan masalahnya kalau udah sampai diganggu itu kan artinya ya apa ya? Ya kita buat jadi- kenyamanan kita nggak enak gitu ya kan. Iya, kayak yang tadi gue pikir itu tadi, jadi kayak apa gue harus perlu tahu gitu sebenarnya ada apa gitu kan. Ya mungkin ya ada sesuatu yang bisa gue lihat, bisa gue mengerti kenapa ini semua terjadi. Ya akhirnya gue beranikan diri masuk ke dalam sendiri. Itu siang sama malam. Itu waktu gue ngeliat pertama kali, sumpah luas banget cuy. Ada kali ya 1,5 hektar lah. Oke, itu luas banget, lumayan lah. Gila. Ya dari bangunannya, dari fondasinya juga udah mulai ya namanya juga bangunan lama sih ya udah rapuh gimana gitu. Dan pas gua coba masuk ke dalam itu gila sih, ada pohon tuh kayak nggak biasa gitu loh. Bentuknya itu kayak apa ya entahlah, dibilang beringin bukan, dibilang pohon apa juga ya gua nggak tahu jenisnya apa. Kayaknya Pastinya gede lah ya. iya udah nyatu banget sama kamar-kamar yang lain gitu loh. Berakarnya menjalar ke bangunan Iya. malah ya. Nah pas gua coba masuk ke lantai 2, Itu lu masuknya siang atau malam nih? ini posisinya lagi siang. Oke. Karena ya gue juga kepo dalamnya kayak apa sih, ternyata keren sih ini. Tapi ya merinding sih pas masuk gitu kan. Atmosfernya aja kita bisa ngerasa kayak padahal lagi panas loh di luar, pas gue masuk kok dingin gitu loh. Oke, mungkin lembab kali ya. Iya, nah pas gue coba ke atas, pas gue lagi ya coba jalan gitu kan, kok kayaknya ini tanah kalau diinjek rapuh banget gitu loh. Maksudnya ya apa sih ya pijakannya gitu loh. Kayak mau ambles gitu. Iya, kayak mau ambles, kalau misalnya gue lompat gue rasa roboh. Nah pas gue udah coba apa sih istilahnya ya cari tahu semuanya, gue coba ya ngeliat gitu kan ada apa sih isinya, ada apa aja gitu kan. Ya udah gue keluar, ya nggak terjadi apa-apa sih emang, tapi Siang-siang lah ya. iya Cuma memang hawanya aja kali ya. awalnya aja. Nah pas malam pada saat itu juga ya kebetulan kan emang lagi pergantian shift, jadi teman gue yang jaga nih malam-malam. Habis itu ya gue coba cerita sama dia, ini karena kita udah digangguin kayak gini, gue kayaknya pengen masuk ke dalam. Temen gue sempet tadinya nggak ngebolehin karena ya cari penyakit cuy namanya. Karena malam hari lagi ya. Iya. Nah di sini apa yang pengalaman paling epic buat lu pas saat masuk ke dalam bangunan itu di malam hari? Itu yang masih gue inget sampai sekarang. Pas gue masuk itu langsung ada suara cewek ketawa. Wow, anjir. Itu waktu gue baru masuk doang. Itu gue kayak nggak disambut loh kesannya. Ya oke lah kalau misalnya ya apa ya istilahnya kita masuk ke lingkungannya mereka gitu, dunianya mereka gitu kan, meskipun emang ya awalnya bukan gue yang mulai ya. Oke lah gue coba masuk ya, jujur aja gue takut. Udah gelap, gue cuma pakai senter, gue takutnya nanti di prank, kan nggak lucu. Aja, gila. Makanya pas gue coba masuk ke tempat yang sama yang ada pohonnya itu, rasanya juga aneh. Anehnya itu kayak apa ya? Siang kalau lo masuk ke dalam adem. Nah ini malamnya gue masuk ke sana di luar lagi adem, di dalamnya panas. Panas, wah. Gila, Panas. Berarti energinya Udah gitu berasa ya. Udah gitu pas gua coba ke lantai 2, itu tiba-tiba di bagian sini nih badan gua itu kayak ditusuk jarum. Wah, gila. Sakit loh, gua nggak tahu Tapi fisik dong ya langsung mainnya. Iya, gua nggak tahu dari mana. Tapi yang lo lihat penampakan itu apa?
penampakan mungkin cuma sekelebat doang sih ya. Sekelebat lah Ya sisanya ya mungkin kayak suara-suara sama ya merinding lah pokoknya bawaannya gitu loh. Wah, anjir, gokil sih asli. Jadi cerita lo udah ya sampai situ ya. Iya. Pengalaman lo tuh ya. Pengalaman Lo ya. Oke, bros. Jadi si Ardi sudah menceritakan pengalaman mistisnya dia. Gimana menurut kalian? Apa cerita ini serem atau biasa aja? Kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, bros. Cerita misteri Kamar Gelap Official cukup sampai sini. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan subscribe channel ini. Sampai berjumpa di cerita misteri berikutnya. Bye.